Halo guys, satu minggu libur ngonten karena lagi merayakan Lebaran Idul Fitri bersama keluarga. Sebelumnya, Nita mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga penonton setia cerita Nita selalu mendapat berkah. Oke, sebelum lanjut cerita Nita hari ini, kita intro dulu. Oke guys, kali ini Nita akan menceritakan salah satu candi Hindu terbesar di Indonesia yang telah dinobatkan menjadi situs warisan dunia oleh UNESCO sejak tahun 1991. Mengapa Nita mengambil topik ini? Karena candi ini selain indah dan memanjakan mata wisatawan, juga terdapat misteri yang seru untuk digali ceritanya. Oke, sejarahnya salah satu candi yang terkenal di tanah air kita tercinta adalah Candi Prambanan. Candi yang merupakan candi bagi umat Hindu ini memiliki gaya arsitektural yang berbeda dengan Candi Borobudur. Namun tentu saja wisata Candi Prambanan tidak kalah keindahannya dibandingkan Candi Borobudur. Candi Prambanan terletak di Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Berbeda dengan sejarah asli Candi Prambanan, nama dari candi ini sudah melegenda lewat kisah cinta tak sampai antara Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang. Menurut beberapa sumber yang terangkum dalam sejarah asli Candi Prambanan, pembangunan Candi Prambanan ini adalah untuk menandingi pembangunan Borobudur pada kala itu. Ditambahkan, menurut prasasti Sivarga, pembangunan ini dilakukan untuk menghormati Dewa Siwa yang merupakan dewa tertinggi umat Hindu. Candi Prambanan adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi oleh Rakai Pikatan sebagai tandingan Borobudur sekaligus tanda kejayaan Wangsa Sanjaya. Candi ini dipersembahkan untuk Trimurti, yaitu 3 dewa utama, yakni Brahma sebagai dewa pencipta, Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Siwa sebagai dewa penglebur. Berdasarkan prasasti Siwagra, nama asli kompleks candi ini adalah Siwagra atau dalam bahasa Sanskerta yang bermakna rumah Siwa. Dan memang di ruang utama candi ini bersemayam Arca Siwa Mahadewa setinggi 3 meter yang menunjukkan bahwa di candi ini Dewa Siwa lebih diutamakan. Candi ini adalah termasuk situs warisan dunia UNESCO, candi Hindu terbesar di Indonesia sekaligus salah satu candi terindah di Asia Tenggara. Arsitektur bangunan ini berbentuk tinggi dan ramping sesuai dengan arsitektur Hindu pada umumnya, dengan Candi Siwa sebagai candi utama yang memiliki ketinggian mencapai 47 meter, menjulang di tengah kompleks gugusan candi-candi yang lebih kecil. Sebagai salah satu candi termegah di Asia Tenggara, Candi Prambanan menjadi daya tarik kunjungan wisatawan dari seluruh dunia. Selain terkenal akan kisahnya, Candi Prambanan juga kaya akan relief yang menggambarkan flora dan fauna di Indonesia, seperti kakak tua jambul kuning, macan, kucing, anjing, monyet, burung, angsa, rusa, kelinci, dan yang paling menyita perhatian adalah hewan kinara-kinari yang mengapit pohon kalpataru. Tidak diketahui secara pasti jenis atau spesies makhluk kinara-kinari. Hewan ini memiliki wujud burung namun dengan kepala manusia. Sangat tidak masuk akal apakah zaman dulu sudah mengenal manipulasi genetik sehingga menghasilkan makhluk hibrid seperti ini. Mungkinkah ini merupakan karya alien atau hanyalah karya imajinasi terkait ajaran Hindu? Semua masih menjadi misteri. Para wisatawan juga dapat melihat dan mengikuti kisah cerita Ramayana yang reliefnya dipahatkan searah jarum jam pada dinding pagar langkan Candi Siwa dan bersambung di Candi Brahma. Sedangkan pada pagar langkan Candi Wisnu dipahatkan relief cerita Krishnayana.
Mitos pertama tentang candi yang dibangun oleh 1000 tentara jin dari pihak Bondowoso untuk dapat menikahi putri Roro Jonggrang. Siapa itu Bandung Bondowoso dan siapa itu Roro Jonggrang? Bandung Bondowoso adalah seorang pemimpin jahat serta kejam. Siapapun yang tidak menuruti perintahnya akan dihukum mati. Gaya pemerintahan yang semena-mena inilah yang tidak disukai oleh rakyat Prambanan. Selain terkenal semena-mena dan kejam, Bandung Bondowoso juga terkenal memiliki kekuatan sakti serta memiliki pasukan jin dalam jumlah yang sangat banyak. Hingga suatu hari, Bandung Bondowoso mengamati gerak-gerik Putri Roro Jonggrang, putri dari Raja Prambanan yang cantik jelita. Sampai akhirnya Bandung Bondowoso meminang Roro Jonggrang untuk dijadikan istrinya. Dengan terkejut, Roro Jonggrang pun berpikir keras tentang cara apa yang harus dia tempuh. Karena bila Roro Jonggrang menolak pinangan Bandung Bondowoso, pasti Bandung Bondowoso akan murka dan marah sehingga keselamatan masyarakat Prambanan akan terancam. Oleh karena itu, akhirnya Roro Jonggrang menerima pinangan Bandung Bondowoso, namun Roro Jonggrang mengajukan sebuah syarat. Bandung Bondowoso harus membangun 1000 buah candi dalam waktu semalam. Namun oleh para penasehatnya, akhirnya Bandung Bondowoso diberi sejumlah alasan bahwa Bandung Bondowoso pasti mampu membangun 1000 buah candi dalam waktu semalam dengan bantuan pasukan jin. Kemudian Bandung Bondowoso melakukan ritual untuk memanggil pasukan jinnya dan kemudian proses pembangunan 1000 buah candi pun dimulai. Melihat bahwa pembangunan candi tersebut hampir selesai, Roro Jonggrang kemudian memanggil para dayang-dayang. Sebagian para dayang diberi tugas untuk membakar jerami kering dan sebagiannya lagi diberi tugas untuk memukul alu, sehingga tampak semburat cahaya merah dari hasil bakaran jerami kering, serta terdengar suara riuh dari alu. Tidak lama kemudian ayam jago pun berkokok karena mengira hari telah pagi. Para jin pun berlarian saat mendengar ayam jago berkokok karena mereka akan terbakar bila matahari muncul. Keesokan harinya, Bandung Bondowoso mengajak Roro Jonggrang untuk menghitung jumlah candi yang dibangunnya dalam semalam. Dengan saksama, Roro Jonggrang menghitung jumlah candi dan ternyata hanya terdapat 999 candi. Merasa tidak percaya, akhirnya Bandung Bondowoso menghitung sendiri dan ternyata memang hanya terdapat 999 candi. Bandung Bondowoso merasa sangat marah apalagi setelah diberitahu salah satu penasehatnya bahwa Roro Jonggranglah yang membuat para jin berlarian. Akhirnya Bandung Bondowoso mengutuk Roro Jonggrang menjadi candi untuk melengkapi jumlah candi menjadi 1000 buah candi. Hal itu hanya cerita rakyat ya guys, tidak ada sama sekali bukti atau catatan yang membuktikan cerita sejarah ini. Bahkan tidak ada satupun relief di Candi Prambanan yang mendukung tentang legenda tersebut. Tapi dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan yang menarik, bahwa cinta itu harus dari hati tanpa paksaan. Mitos yang kedua adalah bahwa jumlah Candi Prambanan yang berjumlah 1000 candi. Sebenarnya mitos ini menurun dari kisah percintaan Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang. Faktanya, model arsitektur rekonstruksi kompleks Candi Prambanan aslinya terdapat 240 candi berdiri di kompleks ini. Kompleks Candi Prambanan terdiri dari 3 Candi Trimurti, 3 Candi Wahana, 2 Candi Apit, 4 Candi Kelir, 4 Candi Patok, dan 224 Candi Perwara. Maka terdapat total 240 candi di kompleks Prambanan ya guys, bukan 1000. Mitos yang ketiga yaitu jangan membawa pasangan Anda ke wisata Candi Prambanan jika hubungan Anda kandas. Mitos yang ini agak aneh sih, karena kan jodoh itu di tangan Tuhan ya guys, bukan di tangan candi. Mitos ini dipengaruhi legenda percintaan yang kandas antara Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso yang dikenal sangat tulus ditolak mentah-mentah oleh Roro Jonggrang.
Padahal si Bandung Bondowoso telah menyanggupi permintaan mustahil Sang Roro untuk membuatkan Candi Prambanan dalam waktu semalam. Tetapi Roro Jonggrang malah mengkhianati janjinya dengan berlaku curang, sehingga menggagalkan usaha Bandung Bondowoso. Karena ketahuan, ia pun mengutuk Roro Jonggrang menjadi patung dan jadilah pajangan arca dalam candi. Kutukan ini dipercaya ada di dalam candi. Siapapun pasangan kekasih yang masuk dalam Candi Prambanan akan putus beberapa hari kemudian. Cukup aneh bukan? Jadi kalau Anda membawa pasangan Anda juga, membawa selingkuhannya sekaligus, mungkin dijamin hubungan Anda akan langsung kandas ya guys. Oke guys, ternyata selain Candi Prambanan memiliki nilai seni dan arsitektur bangunan yang indah dan memanjakan mata, ternyata juga terdapat nilai sejarah dan cerita yang unik yang diwariskan dari zaman dahulu ya guys. Tidak ada salahnya juga tetap menikmati keindahan Candi Prambanan. Oke, sampai di sini dulu cerita Nita kali ini. Sampai jumpa di cerita Nita selanjutnya. Dadah!